Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narjo SPD MPD Kepala SMP Negeri 3 Kawunganten Kabupaten Cilacap. Izinkan pada kesempatan kali ini saya memaparkan hasil best practice saya dengan judul Paksa Mendongkrak Kualitas Pembelajaran Guru di Masa Pandemi Covid di SMP Negeri 3 Kawunganten. Paksa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah mengerjakan sesuatu yang sebetulnya dia tidak mau dan itu harus dikerjakan. Saya ambilkan contoh: kerja paksa, bongkar paksa, kawin paksa. Namun paksa pada best practice saya ini merupakan akronim. P adalah pray, doa. A adalah attitude. K adalah knowledge. S adalah skill. Dan A-nya adalah action. Pray, bahwa kita melakukan sesuatu harus dilandasi dengan sikap religius yang baik. Dan attitude, bahwa didasari oleh sifat religius yang baik, maka kita mempunyai sikap yang baik dalam nanti kita mengelola pendidikan dan mengelola pembelajaran di kelas. K-nya adalah knowledge, bahwa kita harus selalu meningkatkan pengetahuan dan mencari banyak pengetahuan yang nanti akan membekali kita untuk nanti ke depan. Dan skillnya adalah kemampuan, bahwa kita harus mempunyai pengetahuan yang kuat dilandasi oleh ilmu yang tadi sudah kita dapatkan. Dan yang terakhir adalah kita harus melakukannya, atau harus bagaimana implementasi paksa di dalam best practice ini. Untuk mengetahui strategi paksa di dalam best practice ini, maka ikuti tayangan selanjutnya sampai selesai. Nanti kita akan mendapatkan gambaran yang jelas strategi paksa dalam mendongkrak kualitas pembelajaran guru di masa pandemi Covid, khususnya di SMP Negeri 3 Kawunganten. Selamat menyaksikan. Pandemi COVID-19 menyebabkan diterapkannya berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan, yaitu dengan meliburkan sekolah tatap muka dan mengganti proses kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan sistem dalam jaringan, atau sering kita sebut dengan pembelajaran jarak jauh. Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan model pembelajaran jarak jauh, dan siswa mengikuti kegiatan PJJ melalui belajar dari rumah atau BDR. Sebagai kepala sekolah, Bapak Narjo SPD MPD mendampingi dan mengamati kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Dewan Guru. Awalnya, segenap guru mencoba melaksanakan kegiatan pembelajaran dari rumah, yaitu pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dalam jaringan atau daring. Tapi karena keterbatasan kompetensi dan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran secara daring, sehingga pembelajaran daring guru tersebut hanya dilaksanakan melalui aplikasi WhatsApp dan Google Classroom. Guru dan siswa melakukan proses belajar mengajar secara daring sesuai dengan jadwal pelajaran yang sudah disusun oleh sekolah di masa pandemi COVID-19. Tetapi dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala yang dihadapi dalam PJJ. Antara lain yang pertama, hampir 40-50% siswa tidak dapat mengikuti pembelajaran daring karena banyak siswa yang tidak memiliki gawai sendiri. Yang kedua, dilihat dari segi ekonomi, orang tua siswa sekitar 60% berada pada tingkat menengah ke bawah, ditambah dengan rendahnya pendidikan mereka. Bahkan masih ada orang tua siswa yang tidak bisa baca tulis. Tentu sangat sulit bagi mereka untuk mendampingi anaknya belajar online atau daring. Lalu yang ketiga, masih rendahnya kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran daring atau online. Dan yang keempat, masih banyak guru yang gaptek atau tidak menguasai teknologi dalam pembelajaran.
Kemudian sekolah melaksanakan visitasi learning yang juga disebut dengan istilah guling atau guru keliling. Ternyata banyak juga kendala yang dihadapi, di antaranya medan yang dilalui untuk menuju rumah-rumah siswa, jarak rumah siswa yang saling berjauhan, sebagian guru perempuan tidak dapat melakukan guling, rentan bagi mereka untuk tertular COVID-19, ditambah lagi dengan tidak diterapkannya protokol kesehatan di rumah-rumah siswa. Untuk keluar dari permasalahan tersebut, sekolah membawa semua permasalahan itu dalam rapat koordinasi awal tahun pembelajaran. Kepala sekolah merangkul semua stakeholder yang ada. Semua permasalahan diapungkan. Pertanyaan besar timbul. Bagaimana sekolah bisa melaksanakan pembelajaran berkualitas kepada siswa di masa pandemi COVID-19? Permasalahan yang demikian komplit tidak akan terselesaikan oleh segelintir pihak. Perlu adanya kerjasama dan kolaborasi dari semua unsur. Maka, dibuatlah suatu komitmen bersama dengan membuat paksa, mendongkrak kualitas pembelajaran guru di masa pandemi COVID-19. Paksa adalah singkatan dari Pray, Attitude, Knowledge, Skill, and Action. Beberapa contoh kegiatan yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 3 Kaunganten pada masa pandemi COVID-19 dengan konsep paksa yang pertama yaitu pray atau doa atau kehidupan religius yang baik. Pondasi dalam kita menjalani kehidupan adalah harus memiliki kehidupan religius yang baik, keyakinan yang kuat, pola pikir yang benar, dan mindset yang berwawasan ke depan sehingga kehidupan kita akan berkenan di hadapan Sang Pencipta. Konsep paksa yang kedua yaitu attitude atau sikap atau perilaku yang baik. Benih dari sikap yang baik adalah pola pikir dan hati yang bersyukur. Dengan pola pikir dan hati yang bersyukur inilah kita akan dapat memandang segala sesuatunya dari sisi yang positif atau positive thinking. Kalau kita memiliki sikap yang baik, maka membuat orang lain senang bekerja atau belajar bersama kita. Sebagai kepala sekolah, Bapak Narjo SPD MPD selalu mengingatkan guru dan siswa agar memakai masker, mencuci tangan memakai sabun minimal 20 detik, dan menjaga jarak dalam berinteraksi, serta memupuk rasa kebersamaan, di mana hal ini merupakan wujud nyata pelaksanaan attitude atau kebiasaan baik, terutama pada masa pandemi yang masih berlangsung saat ini. Wujud nyata sikap mencintai tanah air oleh guru dan tenaga kependidikan SMP Negeri 3 Kaunganten, yaitu dengan tetap melaksanakan upacara hari-hari besar nasional baik secara virtual maupun secara langsung, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan secara lengkap. Konsep paksa yang ketiga yaitu knowledge atau pengetahuan yang baik. Pada masa pandemi COVID-19 ini, banyak sekali pengetahuan yang bisa kita dapatkan atau diakses baik melalui media cetak, media elektronik, atau media nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan itu bisa kita peroleh kalau kita mau melakukan 3M, yaitu membaca buku, mendengarkan kaset atau CD, atau menyaksikan YouTube tentang pembelajaran, dan yang ketiga, menghadiri pertemuan-pertemuan ilmiah, baik di ruang nyata atau di ruang maya seperti workshop, bintex, diklat daring atau luring, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya. Konsep paksa yang selanjutnya yaitu skill atau kemampuan yang memadai. Pada awal pelaksanaan pembelajaran daring atau online, kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran masih sangat kurang dan terbatas, bahkan belum tahu sama sekali bagaimana cara melaksanakan pembelajaran daring. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, guru dan siswa selalu belajar dan belajar untuk meningkatkan kemampuannya. Guru mencoba berbagai cara dan strategi dalam melaksanakan pembelajaran daring sehingga menjadi terbiasa, tentunya dengan bimbingan Bapak Narjo SPD MPD sebagai kepala sekolah kami.
Konsep paksa yang terakhir yaitu action, tindakan atau pola tindak yang baik. Guru atau kepala sekolah harus mampu memberikan teladan dalam pola pikir dan pola tindak yang baik, sehingga perilaku dan tindakan kita akan diikuti para siswa sebagai idola yang berkarakter baik seperti pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara, Budi Pekerti, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani, yang menjadi jiwa dari pendidikan nasional. Keteladanan seorang guru dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila ini pastinya akan dilihat, kemudian dipelajari dan diikuti oleh para siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahib Suprato. Saya ditugaskan sebagai Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kawunganten. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menceritakan perihal bagaimana Pak Narjo selaku Kepala SMP Negeri 3 Kawunganten menjadi inspirasi bagi kami semua. Yang pertama, menurut saya beliau memang luar biasa, banyak ide dan gagasan dari beliau untuk kemajuan sekolah ini. Ya, misalkan dalam dalam kegiatan PBLHS, beliau menyampaikan sebuah gagasan bagaimana memanfaatkan lingkungan ini sebagai sumber belajar. Maka dibangunlah beberapa kegiatan di sekolah ini, misalkan rumah kompos, kemudian ada rumah bibit, kemudian ada greenhouse, taman akuatik, dan sebagainya. Jadi hal-hal tersebut bisa kita gunakan sebagai sumber belajar bagi siswa, dan itu adalah lintas disiplin ilmu, lintas antar mata pelajaran. Berikutnya, hal yang mesti bisa kita jadikan sebagai sumber inspirasi dari beliau menanamkan sikap disiplin yang cukup kuat. Beliau selalu datang paling awal dan pulang paling akhir. Hal ini menginspirasi bagi kami semua, Bapak Ibu guru, untuk mengikuti jejak beliau, datang di pagi hari dan pulang di sore hari sesuai dengan ketentuan jam kerja. Dan kami juga menularkan tentang kedisiplinan ini kepada siswa-siswa kami. Nah, selain tentang kedisiplinan, beliau juga menggagas tentang morning day, di mana Bapak Ibu guru akan menyambut siswa-siswa yang datang ke sekolah ini dengan ramah. Kemudian kalau ada perlu masukan yang diperbaiki dari apa yang dipakai oleh siswa mungkin tidak sesuai, maka Bapak Ibu guru bisa membetulkan pada saat itu. Kepala sekolah juga memberikan contoh menginspirasi kita tentang pentingnya pendidikan karakter di kalangan siswa. Beliau memberikan contoh kedisiplinan, datang paling awal dan pulang paling akhir. Beliau juga memberikan contoh pentingnya siswa dilatih untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan biasa dilakukan sholat duhur secara berjamaah, dan beliau ikut di dalamnya. Terus kemudian pada setiap pagi juga ada kegiatan morning day, di mana Bapak Ibu guru diminta untuk menyambut siswa-siswa yang datang ke sekolah ini. Kemudian Bapak Ibu guru memberikan semacam apresiasi terhadap apa yang dipakai oleh siswa pada saat berangkat. Di situ kita bisa membetulkan seragam siswa. Apabila ada yang tidak sesuai atau ada potongan rambut yang tidak sesuai, kita bisa berikan satu pembelajaran refleksi kepada anak, gitu. Ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kepada Pak Narjo saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan ke depan akan lebih menginspirasi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru sangat sabar dan selalu memberikan semangat kepada kami untuk selalu menjaga lingkungan di sekolah maupun lingkungan di rumah agar selalu bersih dan nyaman. Kami juga dilatih berbagai keterampilan agar kami bisa ikut serta berperan dalam memajukan negeri kami tercinta Indonesia. Pak Narjo sebagai kepala sekolah sangat menginspirasi kami para siswa karena beliau memberikan teladan bagi kami agar selalu berdoa dan berusaha memberikan yang terbaik bagi sekolah kami dan agar kami sukses di masa depan.